Halo guys, balik lagi sama gua di channel Rariwise. Oke, jadi di video kali ini gua bakal bahas semua kemunculan dari Ultraman Z, dari kemunculan pertamanya hingga kemunculan terakhirnya saat ini ya. Jadi kalau dihitung itu mungkin Z udah ada 5 kemunculan ya. Jadi ini bukan setelah di seriesnya, cuman dari awal muncul hingga saat ini ya. Oke, jadi tanpa satu-satu lagi langsung aja simak videonya. Sebelum masuk pembahasan, gue mau ngucapin dulu selamat tahun baru ya guys. Walaupun telat tapi ya wes lah ya kan. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, cita-cita bisa tercapai dan semoga sukses selalu ya. By the way, buat bahas kemunculan Z ini gue bahas sesuai dari timeline ya, jadi ya nggak acak. Oke, langsung aja yang pertama di Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Di UGF inilah yang bisa dibilang menjadi kemunculan pertama Z ya. Walaupun pas UGF TAC tayang seri Z udah tamat, cuman secara timeline ini sebelum seri Z. Dan menjadi kemunculan pertama dari Z itu sendiri, dimana pertama kali muncul di episode ke-7 dari UGF TAC tadi. Di sini Z benar-benar berusaha untuk menjadi murid anak Diamond ya. Cuman ya dilatihnya sama Mebius woi. Padahal gue rasa kalau jadi muridnya Mebius lebih enak loh ya. Mebius aja mau ngelatih sedangkan Zero ya begitulah. Cuman ya Z-nya aja yang ngotot ya mau jadi murid anak Diamond. Di UGF ini juga terlihat Z beda banget sama Z yang kita kenal sekarang. Karena Z di sini bisa dibilang kan ya masih pemula, bahkan pemula banget. Udah keras kepala, ceroboh pula ya, rada-rada bodoh dikit. Pas ngelawan Zetun aja dikeroyok. Z-nya bilang, gue bisa nyelesain sendiri. Woi, lu pemula woi. Iya, percaya diri sih bagus, cuman ya nggak gitu juga woi. Tapi setelah Z melihat pertarungan dari Ultraman lain yang ada di sana, Z pun dari sana semakin berkembang dan berhasil mengalahkan Z bersama Ultraman Taiga. Ya bisa dibilang ini awal mula dari petualangan dari Z ya. Ya walaupun rada-rada bodoh dikit, cuman ini perkembangan yang bagus ya buat karakter Z ke depannya. Dan di ending UGF TAC pun setelah Hikari mengabarkan Ultra Medal dicuri oleh Genegard, Z pun bergegas untuk mengajarnya dan setelah itu bersambung ke seriesnya. Yang kedua di series Ultraman Z, ya setelah di ending UGF TAC tadi, Z pun mengajar di Genegard hingga ke bumi. Saat masih di luar angkasa, Z juga dibantu oleh Zero. Tapi Zero terkena karma karena serangan Bulton. Sebelum terhisap ke dalam black hole milik Bulton, bisa dibilang Zero sempat memberikan Ultra Medal dan Ultra Z Tracer kepada Z, dan kemudian dia mempercayakan Z untuk mengembalikan semua Ultra Medal yang ditelan oleh Genegard. Setelah di bumi, Z bertemu dengan makhluk bumi bernama Natsukawa Haruki. Di saat melindungi banyak orang, Haruki ternyata udah mati. Tapi berkat pertolongan Ultraman Z, Haruki pun mati suri. Dan dari sinilah petualangan Z dan Haruki dimulai. Terus menerus, Z dan Haruki bertarung melawan ancaman yang ada dari Celebro, Devil Splinter, dan lain-lain. Dan juga terus mendapatkan power up dari Alpha Edge, Beta Smash, Gamma Future, dan final formnya yaitu Z Delta Price Claw. Jelas di series menjadi perkembangan yang pesat banget bagi Z itu sendiri. Karena setelah bertemu dengan Haruki, Z tidak lagi ceroboh dan rasa bodoh dikitnya tadi udah jadi nggak ada lagi ya. Zero dan Git yang pernah minum kopi juga di sana jelas melihat perkembangan yang pesat banget dari Ultraman Z. Awal mula dijadi anak emas nih ya. Dan sampailah ke pertarungan terakhir Z dan Haruki melawan Destrudos. Berkat bantuan dari teman-teman Haruki, Z pun berhasil mengalahkan Destrudos dan bumi pun kembali damai. Di ending seriesnya pun Haruki dan Z memutuskan untuk pergi. Ya jadi pengembara lah ya. Terlihat banget ya, Z di series sama di UGF TAC tadi beda jauh banget, dimana Z semakin berkembang dan menjadi ultra yang cukup matang ya. Kemudian Z pun melanjutkan perjalanannya dan ya, selanjutnya ke UGF TDC. Yang ketiga, di Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Setelah di series, di sini Z pun membantu para ultra yang lainnya melawan ancaman dari Devil Splinter. Dimana terlihat di reruntuhan pesawat milik Belia dulu, para Dark Love Zero dan Legionoid kembali lagi ya, itu dikarenakan Devil Splinter. Tapi sayang di UGF TDC ini Haruki tidak bersama Z. Haruki dikatakan ada di planet lain ya. Dia kayak ngebantu apa gitu ya. Z pun terus bertarung bersama Ultraman Generation lainnya menghadapi Devil Splinter tadi. Tapi yang mereka hadapi tidak hanya Devil Splinter, tapi ancaman dari Absolutian juga masih ada. Tapi kalau nggak salah Z nggak pernah ngelawan Absolutian dia. Lawan Tartarus saja gue inget ya nggak pernah. Cuman ya kalau salah ya koreksi saja ya guys. Z di UGF TDC gue inget pernahnya ngelawan si Gina Spectre sama Ultraman Belial aja dia. Seingat gue kalau ngelawan Tartarus ya mungkin bisa kebantai ya si Z-nya. Cuman melihat kemampuan Z yang sekarang kayaknya ya bisa-bisa aja sih ngelawan Tartarus. Tapi kalau sampai Tartarus bilang Z ancaman, gila kok iso bang. Di UGF ini juga lah Z mendapatkan form barunya yaitu Deathsium Price Claw. Form yang didapat tanpa Haruki ya, tapi ya didapat dengan bantuan Belial Rock. Ini untuk menunjukkan kepada Belial RD Style siapa pengguna Belial Rock yang sebenarnya. Keren sih ya. Di ending UGF TDC, di saat setelah Zero berhati dengan Regulus, Z pun mengatakan kepada Zero bahwa dia ingin pergi ke bumi. Karena katanya Z baru saja mendapatkan info kalau baru selesai Jin lagi-lagi mau balas dendam.
Itu ya nggak habis-habis balas dendamnya woi. Dan ya setelah itu pun lanjut ke series Ultraman Trigger. Yang keempat, di Ultraman Trigger episode 7 dan episode 8. Ya karena di ending UGF tadi baru selesai Jin katanya mau balas dendam lagi. Di sini pun Z melawan baru selesai Jin lagi. Cuman yang bangkainya di sini, Barossa malah mencuri King Story Custom. Z dan Spenger yang dipilih Yoko mengajar Barossa sampai keluar angkasa, tapi malah Barossanya melempar Bulton ke arah Z. Dan ya Z pun termasuk ke dalam black hole milik Bulton. Tapi ya Barossa juga ikut masuk ke dalam juga. Sebenarnya Z jadi termasuk ke dalam black hole di Bulton sebenarnya bisa dibilang easter egg buat Z episode 1 sih ya. Yang termasuk Bulton di episode 1 Z kan ya Zero ya. Ya sekarang muridnya. Cuman kalau Zero kan terperangkap dalam dimensi Bulton gitu ya. Kalau Z malah terlempar ke universe lain, Zero benar-benar kena karma dah. Dan Z pun ternyata terlempar ke universe Ultraman Trigger. Dan disitulah pertama kalinya God Select mengetahui bahwa di dunia atau universe lain juga ada pasukan pelindung bumi lainnya. Gak cuma itu, King Story Custom yang terbawa ke universe itu juga menginspirasi God Select untuk membuat alat tempur berupa robot, dan dibuatlah DJ001 atau Terrapaster. Tapi ditunda dan berhasil dibuat di series Decker. Aura dan sebagai sampai juga di sini udah berasa ya. Kengu juga sedikit belajar hal penting dari Haruki dan Z. Si Z ini juga comeback di Trigger 2 episode. Dan di episode ke-8-nya Z dan Trigger melawan alien dada yang bisa meretak suatu alat. Ya alat-alat elektronik gitulah guys. Makanya Nurse Desego bisa nembak Nurse kanan dengan sendirinya. Sampai-sampai King Story Custom juga bisa diambil alih oleh Dade ya. Z dan Trigger pun mau nggak mau harus menghancurkan King Story Custom. Dan ya jadinya sisa-sisa dari King Story Custom pun dibawa oleh Z. Belia Rock yang ternyata juga bisa membelah suatu dimensi agar bisa pergi ke dimensi atau universe lainnya. Jadi dengan bantuan Belia Rock tadi, Z dan Haruki pun kembali lagi ke universe asalnya. Yang kelima, sekaligus yang terakhir di Ultraman Trigger episode Z. Ya, tidak hanya di series, Ultraman Z juga kembali lagi muncul di movie-nya Ultraman Trigger dikarenakan Celebro atau ketua luar angkasa di saat diteliti malah kabur dan pergi ke universe-nya Ultraman Trigger, yang memaksa Z dan Haruki untuk pergi ke universe Trigger sekali lagi. Sebenarnya ya movie Ultraman sekarang pastinya bakal crossover sama Ultra terdahulunya ya. Lagian Z kan nggak ada movie itu ya, jadi ya pas-pas aja mau ngemasukkan Z ke movie-nya Trigger. Di sini Z sempat dimasuki oleh Celebro yang membuat Z dikontrol oleh Celebro itu sendiri. Matanya iritasi sebelah gara-gara main iPad guys. Di sini membuat Z semakin dahar dan sangar juga ya. Trigger aja terbantai woi. Haruki yang telah dikontrol oleh Celebro, dia pun membantu si Zabil untuk merubahnya menjadi Ultraman. Dan rencananya pun berhasil dan dia pun berubah menjadi Evil Trigger. Kemudian Ignis dan Kengo pun berusaha untuk melawan si Evil Trigger tadi dan berusaha membawa Z dan Haruki menjadi baik lagi. Dan ya di saat Z dan Haruki pun kembali lagi menjadi baik, di sini pun menjadi pertarungan Z Trigger dan Trigger Dark melawan Evil Trigger dimulai. Lumayan efektif memontos ya. Setelah mengalahkan Evil Trigger dan Zabil, di sana peradaban dari Chokodai atau peradaban kuno menghilang. Jadi ya yang benar itu hilang ya beserta Eternity Core yang ada di dalamnya. Jadi ya bener-bener Eternity Core yang tersisa itu ada di Glitter Trigger Eternity. Gak cuma itu, karena peradaban Chokodai yang telah menghilang, Yuzare pun juga ikut menghilang. Tapi Decker masih muncul weh. Bahkan ada versi masa depannya boleh ya. Keren. Kemudian Haruki dan Ignis pun meninggalkan bumi. Haruki kembali ke universe-nya dan Ignis pun melanjutkan perjalanannya. Oke guys, ya itu dia untuk semua kemunculan dari Ultraman Z. Gimana menurut kalian? Dari awal mula kemunculan Z sampai sekarang itu udah ada 5 kemunculan ya. Yang bikin penasaran Z sama Haruki setelah dari Trigger episode Z itu kemana lagi? Kemarin kan ada tuh ya dari Jeff Gomez, Z bakal balik lagi di Decker. Tapi Decker udah mau tamat weh. Di movie Decker juga ya nggak ada tanda-tanda ya Z atau Haruki comeback. Ya mungkin itu cuma hoax atau diedit suatu fans kali ya, mungkin. Di sini juga terlihat bagaimana perkembangan dari Z dari awal hingga saat ini ya. Ya hampir kayak Zero to Hero lah guys. Calon anak emas juga ya kan. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Rai Revise. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Dan jika kalian ingin request, silahkan ditulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, see you next again in Ultraman World. Bye bye.